Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi anak-anak. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat. Kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di tema 4 ini, kita akan mengulas isi buku sastra. Pernahkah kalian mendengar istilah sastra? Nanti kita kasih tahu ya. Sekarang simaklah dulu cerita berikut ini. Monyet yang malas. Suatu pagi, monyet masih tidur saat dia mendengar suara ribut di pepohonan sekitarnya. Aduh, dia lagi. Berisik, omelnya saat melihat tupai yang merontokkan kenari dari pohonnya. Tupai lalu mondar-mandir mengangkuti kenari-kenari itu pulang ke sarangnya di sebuah pohon tua yang besar. "Kau mengganggu tidurku saja. Pagi-pagi sudah berisik," teriaknya pada tupai. Tupai hanya tersenyum. "Kita harus rajin. Jika tidak, kita bisa kelaparan." Karena merasa kesal, monyet pun turun dari pohonnya. "Kelaparan? Siapa bilang? Lihatlah diriku, tak perlu susah payah mencari makan," sahut monyet sambil memungut sebutir mangga yang ditemukannya di atas tanah. Tupai mengangkat bahunya. "Terserah kau saja." Monyet menyeringai. Baginya, tak perlu susah payah menyimpan makanan. Dia mudah menemukan buah-buahan yang jatuh di sekitar tempat tinggalnya. Keesokan harinya, lagi-lagi tupai mengganggu tidurnya. Monyet pun marah. "Aduh, aku kan masih tidur. Kenapa kau berisik terus? Bukankah kemarin kau sudah mengumpulkan banyak kenari? Kau mengganggu istirahatku," teriaknya. Tupai ketakutan. "Maafkan aku, tapi aku harus membawa kenari-kenari ini pulang. Aku harus punya persediaan makanan." Monyet bertambah kesal. Dia lalu menunjuk buah-buahan yang tergeletak di tanah. "Kita tak perlu punya persediaan makanan. Bukankah banyak buah-buahan yang terjatuh di tanah? Kita bisa memakannya kapan saja. Tak perlu susah payah mencari makan." Tupai hanya diam. Dia lalu meninggalkan monyet yang masih saja terus mengomel. Meski demikian, tupai tetap rajin mengumpulkan kenari. Hari berganti hari, musim kemarau telah tiba. Pohon-pohon meranggas, daun-daun pun kering. Tak ada buah yang bisa dipetik, apalagi jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, air sungai juga surut. Tanah-tanah di sekitarnya meretak, tak bisa ditanami. Saat monyet lapar, dia kebingungan. Dia berjalan ke sana kemari, tapi tak menemukan buah-buahan. Monyet pun lemas dan duduk di bawah pohon. Saat itulah dia melihat tupai yang asik makan kenari di rumahnya, sebuah lubang besar di pohon tua. Sambil menelan air liur, monyet berkata pada dirinya sendiri, "Ternyata tupai benar. Karena dia rajin, dia jadi punya persediaan makanan di musim kemarau. Sedangkan aku terlalu malas sehingga aku tak punya makanan sedikit pun." Rasanya, monyet ingin naik ke rumah tupai dan meminta sedikit kenari. Namun, monyet malu. Dia masih ingat saat dia memarahi tupai karena telah mengganggu tidurnya. Untunglah, tupai melihatnya. Tupai lalu memanggil monyet untuk naik dan makan kenari bersamanya. Sejak saat itu, monyet berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tak akan bermalas-malasan lagi. Cerita yang menarik bukan anak-anak? Itulah salah satu contoh cerita yang ada dalam buku-buku sastra. Iya, buku sastra. Buku sastra adalah sebuah buku yang mengandung tulisan dengan gaya bahasa yang indah dan tertata dengan baik, serta disajikan secara menarik sehingga berkesan di hati para pembacanya. Sebuah karya sastra dapat berupa puisi, pantun, cerita pendek, novel, dan sebagainya.
Cerita yang kalian simak tadi merupakan contoh sebuah fabel ya. Apa itu fabel? Fabel adalah sebuah cerita pendek yang diperankan oleh binatang untuk menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam satu cerita. Nah, sekarang kita akan mengulas bagian-bagian yang ada dalam karya sastra Monyet yang Malas. Yang pertama, tema. Tema adalah ide yang menjadi dasar dalam suatu cerita. Tema berisi gambaran yang luas terhadap isi suatu cerita. Pada karya sastra yang tadi kalian simak, tema cerita tersebut adalah seekor monyet yang malas sehingga pada akhirnya ia merasakan akibat dari kemalasannya. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah para pelaku atau pemain dalam suatu cerita. Ada dua jenis tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dan paling banyak hadir dalam setiap kejadian pada cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang kemunculannya sedikit dan perannya tidak terlalu penting. Bisakah kalian menebak siapakah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita Monyet yang Malas? Iya, betul sekali. Monyet sebagai tokoh utama, sedangkan Tupai sebagai tokoh tambahan. Nah, anak-anak, selain kedua jenis tokoh di atas, berdasarkan perannya, tokoh dibagi juga menjadi 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter yang positif atau sifat-sifat yang baik dalam suatu cerita. Sedangkan antagonis adalah penentang dari protagonis. Ia memiliki karakter yang negatif atau sifat-sifat yang buruk. Bagaimana dengan tritagonis? Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Pada cerita Monyet yang Malas, Monyet sebagai tokoh antagonis, sedangkan Tupai sebagai protagonis. Adakah nak tritagonis dalam cerita tersebut? Tidak ada ya, karena dalam cerita yang kalian simak tadi hanya ada 2 tokoh. Yang ketiga, watak. Watak adalah sikap yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seorang tokoh. Dalam cerita tadi, Monyet memiliki watak yang pemalas dan mudah marah. Hal ini bisa kita ketahui ketika diceritakan bahwa Monyet suka sekali tidur bermalas-malasan dan sangat marah ketika tidurnya terganggu karena ulah Tupai. Sebaliknya, Tupai memiliki watak yang rajin dan baik hati. Ia senang mencari makanan dan mengumpulkannya sebagai persediaan. Ia juga mengajak Monyet untuk makan bersama ketika Monyet kelaparan. Yang keempat, alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalannya cerita. Alur terbagi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju berarti rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir terjadi berdasarkan urutan waktu. Alur mundur menceritakan peristiwa dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Sedangkan alur campuran merupakan campuran dari alur maju dan alur mundur. Lalu bagaimana dengan cerita Monyet yang Malas tadi? Alur apakah yang digunakan? Iya, alur maju. Yang kelima, konflik. Konflik adalah suatu permasalahan yang membuat sebuah cerita menjadi lebih berwarna dan menarik. Pada cerita Monyet yang Malas, konflik yang terjadi adalah ketika Monyet benar-benar marah kepada Tupai yang mengganggu tidurnya. Yang keenam, latar. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana.
Dalam sebuah cerita, tiga latar tadi bisa berubah-ubah ataupun tetap ya anak-anak. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya. Amanat ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu cerita. Pada cerita Monyet yang Malas, pengarang ingin menyampaikan pesan kepada kita agar janganlah suka bermalas-malasan karena akan merugikan diri sendiri. Pengarang juga berpesan bahwa sikap yang rajin akan memberikan hasil yang baik untuk diri kita. Bagaimana anak-anak? Bukankah mengulas cerita sastra itu menyenangkan? Selain dapat menambah pengetahuan kita, cerita sastra juga memberi hiburan bagi diri kita. Mulai sekarang, yuk kita membiasakan diri agar rajin membaca. Jangan malas ya, nanti ketularan sikap monyet yang pemalas loh. Nah, sekarang jangan malas pula untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Selamat membiasakan diri untuk senang membaca anak-anak. Assalamualaikum